Bapak Profesor Anton F. Susanto SHMU dengan moderator Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Hasanuddin SHMA. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber yang mempersembahkan sesi kali ini. Kepala Direktur Pembinaan Tenaga Teknis selaku moderator, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Masih pagi kan? Pagi. Selamat pagi. Pagi. Belum kompak. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, kompak semua. Ya. Bapak Ibu semua, kita ke sesi berikutnya, sesi kedua pada pagi hari ini, yaitu perempuan berhadapan dengan hukum ya, masih tentu saja dalam perspektif akademisi ya. Dalam hal ini telah bersedia berkenan hadir di hadapan kita Prof. Dr. Anton F. Susanto SHMU ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan ya. Beliau adalah dosen di berbagai universitas ya, banyak universitas, dan beliau juga sudah sering menjadi narasumber dalam fintech-fintechnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ya. Tema-tema yang beliau bawakan saat ini adalah berkaitan perempuan berhadapan dengan hukum. Pada kesempatan yang lalu adalah berkaitan dengan restoratif justice ya, dan nanti juga kita akan banyak minta bantu beliau untuk menjadi narasumber dari fintech-fintechnya Badan Peradilan Umum untuk tema-tema yang lain. Kompetensi beliau adalah berkaitan dengan filsafat dan teori hukum, kemudian metodologi penelitian hukum, kemudian corporate crime atau hukum pidana ya. Kemudian mengenai buku-buku apa yang sudah diterbitkan banyak sekali ya, ini ada di proyektor yang nanti bisa dibaca. Banyak buku yang sudah diterbitkan, banyak karya ilmiah, juga jurnal atau artikel yang sudah diterbitkan oleh beliau ya. Nanti dalam sesi ini barangkali kalau jadwal mestinya jam 12 ini selesai ya, tapi barangkali mungkin lebih ya. Ini mumpung kita bertemu dengan Prof, barangkali nanti bisa kita tambah setengah jam lah ya, mungkin 12.30 begitu ya Bapak Ibu. Oke, karena kita mulainya juga sudah terpotong 30 menit, jadi kita mudah-mudahan bisa selesai 12.30. Nanti silahkan boleh bertanya, tentu saja ketika bertanya nanti singkat-singkat saja ya, karena waktunya kita terbatas, sesinya hanya 2 jam, jadi pertanyaan singkat to the point ya, nanti Prof akan menjawab. Saya kira itu untuk lebih lanjut kami serahkan kepada Prof. Anton. Kita berikan aplaus untuk Prof. Anton ya. Saya persilakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk bisa di depan ya, biar tidak duduk, karena duduk tuh bikin kaki pegal juga sama punggung agak pegal, jadi mohon maaf. Kita memang membicarakan tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum hari ini, tapi dari perspektif akademis. Ya tentu saja dari perspektif akademis ini ada beberapa hal yang barangkali sudah Bapak Ibu telan setiap hari, entah itu dalam beberapa diskusi atau pertemuan. Tapi saya sih ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba dari perspektif paradigmatik, terutama mendorong bahwa kita berbicara tentang mindset gitu ya. Jadi bicara tentang status perempuan ketika berhadapan atau berkonflik atau apapun namanya, maka kita sebetulnya berbicara tentang mindset. Nah, barangkali ini sebuah ajakan dalam sebuah proses diskusi nanti Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, hal-hal teknis tentu kita bisa kesampingkan, karena nanti ada ibu-ibu pemateri yang akan lebih banyak bicara tentang persoalan teknis. Tapi di wilayah ini barangkali saya ingin mencoba mengajak kembali refresh sambil
berkelana kembali. Karena sekalipun saya tidak membuat banyak artikel khusus tentang feminisme misalnya, tentang gender, tetapi di beberapa karya saya di buku-buku teori hukum, filsafat hukum, itu hanya merupakan bagian kecil dari sebuah pergolakan pemikiran di wilayah filsafat dan teori hukum. Misalnya gerakan tentang perempuan ini juga dipicu oleh gerakan munculnya feminisme jurisprudence misalnya, atau feminisme legal theory yang berkembang di wilayah hukum. Sementara aliran filsafat feminisme yang berkembang di wilayah filsafat itu lebih jauh barangkali dia berkembang. Sekalipun pembahasan ini akan sedikit melupakan terminologi filsafat, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk coba merenungkan kembali, memikirkan kembali bahwa ternyata persoalan perempuan berhadapan dengan hukum itu memang bukan persoalan yang sederhana. Bukan hanya persoalan bagaimana mengatur tentang kedudukan, sebut saja peran, persoalan tanggung jawab perempuan ke dalam hukum. Bukan hanya persoalan itu. Apa itu? Mari kita bicarakan secara lebih akademis barangkali Bapak Ibu sekalian. Tadi ini barangkali biodata saya, dan kemudian kita ingin bicara konteks yang lebih real. Sebetulnya mengapa perempuan itu ketika berhadapan dengan hukum itu sering dianggap sesuatu yang bermasalah, ya, selalu dianggap sesuatu yang bermasalah. Paling tidak argumentasi kita selalu menyatakan bahwa perempuan jika dihadapkan kepada hukum itu sering dianggap sebagai makhluk yang rentan. Ya, itu anggapan, itu pandangan. Bapak Ibu boleh setuju, kita boleh setuju atau boleh tidak. Nanti kita akan buka, kita akan lihat mengapa begitu ya. Kok ada konotasi ini? Ya, mengapa ada konotasi ini? Bahwa perempuan ketika dimasukkan, ketika berhadapan dengan hukum itu dikategorikan sebagai makhluk yang rentan, ya. Termasuk perempuan itu juga asisten rumah tangga, termasuk jika perempuan itu adalah anak, termasuk jika perempuan itu adalah misalnya sebut saja kelompok berkebutuhan khusus. Lebih jauh, termasuk ke dalam kita sebut saja kelompok yang bersifat marginal, ya. Nah, konteks kenapa perempuan dikategorikan rentan itu memang terkait dengan perlakuan diskriminatif yang masih banyak dialami oleh perempuan di tengah masyarakat. Nanti kita akan masuk ke dalam konteks diskriminatifnya, bukan masuk ke dalam konteks yang lebih teknis. Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sejarah perkembangan manusia, mau ditutupi atau tidak, itu berbicara tentang sejarah maskulinitas, Bapak Ibu sekalian. Bicara sejarah maskulinitas. Sebut saja sejak Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan, kemudian perang, kemudian segala sesuatunya sesungguhnya adalah sebuah sejarah maskulinitas. Jadi isu perempuan yang salah satunya menjadi dianggap rentan itu berkembang sejak masa lampau, bukan hanya sekarang sebetulnya, kan esensinya itu, ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa sering ada perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah di dalam tatanan masyarakat, yang pada akhirnya itu akan membuat akses perempuan untuk memperoleh keadilan itu menjadi terhambat. Ya. Akses untuk memperoleh keadilan agar dia bisa setara atau tidak dipandang sebagai makhluk yang lemah itu menjadi terhambat. Ya.
Nah, kalau kita bicara tentang persoalan perempuan dan hukum, Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin mengatakan, mengapa perempuan itu dikategorikan lemah? Pertanyaannya, apakah memang perempuan itu adalah sosok yang rentan begitu? Apa kita klaim itu maknanya perempuan memang rentan? Atau itu hanya sebuah persepsi, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan adalah rentan? Sebetulnya tidak. Ya. Ini yang akan kita bicarakan lebih jauh, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak menyangkal bahwa selama ini kita memperoleh gambaran tentang perempuan bukan hanya persoalan yang berhadapan dengan hukum saja, dalam kondisi-kondisi di masyarakat atau kondisi di keluarga. Bagaimana perlakuan suaminya terhadap istrinya? Ya, saya sempat diskusi di luar. Bisa saja seorang hakim, mohon maaf, tentu bukan di sini, tapi di tempat lain, bersikap bijaksana ketika mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, memeriksa saksinya, atau dia menjadi korban ketika berkonflik dan lain sebagainya. Tapi di rumah dia masih memperlakukan istrinya subordinat, ya, haknya ya diperlakukan tidak seperti dia memperlakukan korban atau apapun di ruang persidangan. Padahal menurut teori, menurut pemahaman kita hasil penelitian, apa yang dipakai hakim itu memengaruhi putusannya, kan gitu. Apa yang dimakan hakim itu memengaruhi pengambilan keputusannya. Apa yang terjadi di lingkungan keluarganya itu sangat memengaruhi perilaku ketika di ruang persidangan. Ya. Ini menjadi sangat krusial karena sampai batas ini kita menyadari sebetulnya bahwa persoalan diskriminasi, perlakuan itu sangat menentukan kita untuk menyatakan bahwa memang perempuan itu rentan atau tidak. Memang perempuan itu adalah lemah atau tidak. Nanti kita akan setback betapa sebetulnya sistem hukum kita, Bapak Ibu sekalian, sistem hukum kita itu dipenuhi oleh konsep-konsep maskulinitas. Ya, sangat maskulin sistem hukum kita itu. Kok bisa? Padahal kan kehidupannya ada wanita, ada pria, ada feminim, ada maskulin, tapi yang menjadi dominan adalah maskulinitas. Makanya saya mengatakan sejarah hukum, sejarah apapun itu adalah sejarah maskulinitas, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita akan bahas. Dan ini barangkali adalah waktu yang cukup panjang sampai ke dunia ini akan habis, gitu ya. Kalau kata orang sampai kiamat seperti apa? Tapi kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat konteks apa saja sih mengapa perempuan itu sering didiskriminasikan sehingga dia kesulitan masuk untuk memperoleh keadilan setara keadilan dengan sebut saja laki-laki. Kurang lebih Bapak Ibu sudah tahu ini kelihatannya. Ada yang disebut dengan subordinasi, marginalisasi. Marginalisasi dengan diskriminasi ini sama perbedaan. Tapi kalau marginalisasi itu peran, kalau diskriminasi itu perbedaannya jenis kelamin dasarnya. Tapi itu mengakibatkan hak-hak tertentu atau apa itu menjadi berkurang, tersendat atau hilang begitu ya. Ini dalam ya, termasuk juga kekerasan terhadap perempuan, Bapak Ibu sekalian ya. Atau kita tahu di dalam masyarakat kita ada yang disebut nih pelabelan negatif, stereotyping. Bagaimana pelabelan pada seseorang itu menimbulkan anggapan yang salah. Ya. Wanita yang sering kerja malam misalnya. Kan persepsi kita langsung. Wanita yang ditato misalnya. Langsung gitu ya. Langsung itu muncul dalam pikiran kita seolah-olah memang itulah
kebenarannya bahwa kalau wanita bekerja malam pulang pagi, padahal barangkali dia memang bekerja karena kesempatan bekerjanya ada pada momen itu. Tapi bagaimana anggapan masyarakat kita, ya? Bagaimana anggapan orang tua terhadap anaknya? Sekalipun saya menjelaskan di sini tentang konsep perempuan berhadapan dengan hukum, tapi kalau ada peristiwa itu menimpa anak saya yang perempuan, saya kelihatannya masih belum ikhlas. Aduh, kenapa sih harus bekerja? Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ini memang sebuah proses yang dibentuk oleh kita semua, bukan hanya sekedar persoalan hukum. Nanti kita akan lihat. Ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Karena kan gender ini sebuah konsep yang merujuk kepada tentang peran, kedudukan, fungsi yang ada kaitannya dengan keseimbangan antara wanita dan atau perempuan dan laki-laki, ya. Itu secara konseptual. Jadi ada problem-problem ketidakadilan gender, baik dalam bentuknya seperti subordinasi, perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau pelengkap terhadap laki-laki, ya. Di rumah saja, masak saja, urus anak-anak, sarannya baik, tapi betapa superioritasnya laki-laki ketika berbicara dengan kata-kata itu, ya. Saya yang cari kerja, saya cari uang, di rumah saja, jangan keluar malam, berbahaya, nggak usah cari uang, repot. Tapi di balik kata-kata itu sesungguhnya adalah saya yang berkuasa atas rumah tangga, kan gitu, ya. Sekalipun tidak diungkapkan, ini adalah bagaimana sebetulnya posisi ketika si wanita mulai menjadi bagian dari subordinat, ya. Jadi ini baik di ruang privat maupun di ruang publik, ya. Jadi ini banyak hal yang mengakibatkan bentuk ketidakadilan dalam konteks relasinya antara, sebut saja, maskulinitas dengan feminitas, dengan pria dan wanita atau perempuan dan laki-laki. Nah, ini pertanyaan kita, apa benar, tadi saya tanyakan, apa benar perempuan itu rentan, Bapak Ibu? Apa benar? Apa ini persepsi laki-laki terhadap perempuan, sementara perempuannya sendiri sih tidak merasa, loh saya rentan di mananya, ya? Karena ada sisi lain yang tidak bisa dilakukan oleh pria, bisa dilakukan oleh wanita. Tapi terkadang itu dianggap sebagai sebuah kelemahan yang membedakan. Contoh misalnya menstruasi bagi wanita. Kan laki-laki tidak bisa melakukan itu. Tapi ada banyak hambatan memang ketika itu dikaitkan dengan kepercayaan tertentu agama. Misalnya orang nggak boleh masuk masjid, nggak boleh A, nggak boleh itu. Dengan keyakinan tertentu di masyarakat tradisional, dengan setan dan segala macam, tidak, wah banyak sekali, kotor, tidak. Itu adalah gambaran yang menggambarkan bagaimana sebetulnya perempuan dicap sebagai sesuatu yang lemah, tapi tidak dilihat sebagai sesuatu yang istimewa. Melahirkan, laki-laki tentu nggak bisa, ya. Ini sebetulnya bukan sebuah kelemahan, tapi harus dipandang sebagai sebuah kemampuan yang istimewa, kelebihan justru barangkali yang bisa kita lihat. Nah, konteks ini sebetulnya menjadikan apakah perempuan itu betul-betul rentan atau tidak, ya. Kita perlu persoalkan, karena kita tahu persis bahwa wanita sendiri tidak merasakan itu, ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan hukum, mulai muncul problem-problem tertentu di mana dirinya mengalami kesulitan. Nanti kita akan bicarakan. Itu masuk ke dalam pertanyaan kedua. Apakah perempuan itu diperlakukan adil tidak dalam hukum itu? Ya.
Dan bagaimana akhirnya kita akan mengatakan, mari kita sama-sama membangun pemahaman yang baik tentang perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 hal yang akan menjadi pokok bahasan utama kita. Yang pertama, jika kita bicara tentang konteks apakah perempuan itu rentan, ada 3 hal besar yang cukup fundamental yang menyebabkan pandangan ini muncul, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang menyebut ada aspek kearifan lokal yang disebut dengan budaya patriarki. Ini dianggap sebagai pemicu, bagi persoalan perempuan mendapat perlakuan tidak setara. Ini yang pertama, budaya patriarki. Dan ini kalau sebut saja di Indonesia, hampir seluruh masyarakat kita menganut dalam masyarakat tradisional budaya patriarki. Dan ini menjadi budaya yang kita sebut sebagai nilai kearifan lokal, ya, yang menempatkan garis keturunannya itu berbasis kepada bapak, begitu ya, sehingga bapak memegang peran yang sangat dominan, ya, terhadap ya baik yang kita sebut perannya, tugasnya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap sebagai pemicu dari munculnya pandangan bahwa perempuan itu rentan, ya, budaya ini. Kalau kita lihat, ya, ini merupakan sejarah panjang, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kontrol, kekuatan, dan kekuasaan yang pada akhirnya merujuk kepada kekerasan, ya, secara prinsip. Jadi ngomongin budaya ini, itu budaya tentang bagaimana laki-laki yang powerful, hebat, ditunjukkan bisa menyelesaikan masalah, mengatasi persoalan, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa semua merujuk ke bapak, ke laki-laki yang memang lebih dominan dibanding wanita, ya. Dan ini hidup ada sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Dia bukan kenangan sejarah, bukan, ada di lingkungan kita semua. Ini yang berpengaruh luar biasa mengapa persepsi kita, pandangan kita tentang perempuan itu masih ada semacam subordinasi, ketidaksetaraan, ya, hidup, karena dia merupakan nilai dan budaya yang berkembang, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang memang menganut model seperti ini, ya. Yang berikutnya yang sangat memengaruhi bahwa perempuan dipandang rentan itu adalah isu agama, ya, adalah isu agama, terutama interpretasi terhadap, sebut saya, sumber-sumber hukum keagamaan yang cenderung terpilah dan cenderung marginal. Sejarah agama menunjukkan itu. Saya sudah singgung ketika Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan dari tulang sulbinya, sebut saja seperti itu. Kan itu sudah memperlihatkan, diinterpretasikan seolah-olah ada pada titik tertentu. Belum lagi ketika kita bicara tentang pemahaman dalam teks, sebut saja Al-Quran, yang menjelaskan tentang posisi wanita dan pria dan segala macam, ya, yang jika diinterpretasikan, saya sebut marginal atau parsial, itu ada kecenderungan untuk membuat wanita seolah rentan, lemah, seolah-olah subordinat dari pria atau laki-laki, ya. Itu bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kata dosa itu akan lebih muncul dari kalimat laki-laki ketika memarahi istrinya. Dosa Anda melawan saya sebagai suami. Dosa itu, kalau kata itu sudah digunakan, mohon maaf, takut Bu wanita, apalagi wanita yang memang benar-benar sangat. Itu adalah bentuk bagaimana tekanan-tekanan isu-isu kaitannya sepanjang agama itu memengaruhi sebetulnya posisi wanita.
Ini bentuk. Yang berikutnya adalah sejarah yang tidak berpihak. Berapa banyak sejarah Indonesia menjelaskan tentang wanita-wanita hebat, perempuan-perempuan hebat. Bisa dihitung sama Mas Arif. Cuk Nyadin, siapa lagi? Dewi Sartika, Kartini, bisa dihitung. Tapi coba sebutkan pahlawan pria itu jejer, waduh. Apa memang tidak ada perempuannya? Ini yang saya sebutkan, memang sejarah maskulinitas. Wanita itu penggenap, perempuan itu penggenap, pelengkap ya. Dari sejarah maskulinitas tadi. Ya. Padahal kita tahu kalau misalnya di Islam itu bagaimana luar biasanya wanita-wanita yang di bawah Rasul itu berjuang bersama-sama membawa. Dia tidak hanya menyiapkan makan, ikut berperan kok, mengobati dan segala macam. Luar biasa. Kan? Tapi karena sejarahnya orang yang bercerita atau skenario sejarahnya berbicara tentang maskulinitas, mereka disimpan di belakang. Nah, kenapa saya katakan persoalan ini bukan masalah budaya, bukan masalah sejarah saja, bukan masalah agama, tapi yang lebih berat dan parah, masalahnya adalah ini Bapak Ibu sekalian, konstruksi sosial. Bagaimana wanita itu diciptakan oleh realitas yang sedang berlangsung, dia seolah-olah tak berdaya, rentan. Ya. Saya agak, ya mungkin ini akan memengaruhi imajinasi kita semua. Jangan-jangan pengaturan wanita di dalam peraturan nasional maupun internasional yang banyak itu adalah konstruksi sosial yang semakin memperlihatkan memang wanita rentan. Kalau tidak, ngapain dibegitukan? Perlu A, perlu B, perlu C, aturan khusus spesifik. Lah kan logika kita kan bekerja dengan logika formal Bapak Ibu sekalian. Namanya on-off logic logika itu. Bapak Ibu kan biasa kalau memutus itu kan, kalau nggak benar ya salah kan gitu ya. Kalau nggak ya, ya tidak. Kalau nggak hitam ya putih gitu. Nah logika kita akan bekerja begitu. Namanya logika on-off logic atau logika formal. Dia akan bekerja dengan model yang seperti itu. Jadi jarang kita berpikir melalui logika tengah. Padahal kalau kita lihat sistem hukum kita seharusnya sudah menuntut ada logika tengah. Sebut saja misalnya restoratif justice, kan ada yang disebut win-win solution. Nah untuk bisa mengetengahkan win-win solution, maka dia harus menggunakan logika bukan on-off logic, bukan logika formal. Karena dia konsep kebenarannya nggak masuk Bapak Ibu sekalian. Kalau menggunakan logika formal, lantas menggunakan apa? Kenapa kita tidak mulai menggunakan misalnya logika sans, saya sebutkan, logika tanpa, atau kita sebut logika tengah. Nah, ketika memahami perempuan di dalam hukum, saya menyarankan barangkali mari kita mulai membuka penggunaan logika sans. Jadi logika itu mengatakan bukan ini, bukan itu. Bukan yang ini, bukan yang itu. Jadi dia tidak akan berpihak pada satu dimensi, tapi dia akan menempatkannya di tengah. Padahal kita tahu, hukum berbasis gender itu berharap posisi laki-laki dan wanita itu setara. Nah, kalau kita bicara tentang konstruksi sosial ini, masyarakat, budaya, sejarah atau tradisi, media, itu memang memposisikan wanita itu cenderung sebagai objek, Bapak Ibu sekalian. Jualan mobil, kan mobilnya di belakang, yang di depannya itu kan wanita dengan pakaian yang mini. Loh, ada hubungannya? Ya mungkin ada ya, segi pemasaran. Tapi ada kecenderungan yang lain yang muncul ketika menempatkan wanita sebagai objek. Ya. Dan ini kan dianggap semacam taken for granted Bapak Ibu sekalian, sebagai sesuatu yang lumrah, mohon maaf, normal-normal saja, biasa gitu. Ya. Biasa saja. Kita kadang-kadang menganggap, ya iyalah kalau jualan nggak begitu nggak laku kan gitu, kadang-kadang kita mengatakan. Jadi ada yang
mengkonstruksi secara sosial budaya kita, media, citra, pelabelan, bahwa masalah perempuan berhadapan dengan hukum bukan hanya masalah hukum itu sendiri, tapi ada banyak hal yang jika tidak kita atasi banyak hal itu, peran hukum hanya menjadi parsial saja dalam menghadapi. Ya. Makanya saya katakan tadi, mari kita mencoba merubah mindset itu. Nah, konsep konstruksi sosial ini masuk ke dalam konsep hukum, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pencitraan, pelabelan masyarakat ini masuk ke dalam hukum, masuk ke dalam hukum. Makanya kita bisa katakan kalau hukum itu nggak lain adalah sejarah maskulinitas. Sejarah maskulinitas, maskulin sejak dulu. Dan ini yang mendasari mengapa lahir gerakan yang disebut feminism legal studies atau legal theory misalnya. Ini dianggap hukum itu bersumber dari nilai-nilai tadi, masyarakat, budaya dan segala macam masuk ke dalam hukumnya. Ya, karena tadi saya jelaskan dia disebut taken for granted, biasa saja masalah ada tadi alasan agama, alasan budaya patriarki, itu semua masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Nah, pemahaman itu di dalam hukum itu dikemas melalui teori hukum, bahwa hukum itu objektif dan netral. Objektif dan netral. Itu kita terima Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, kalau bicara hukum, wah, dia free value gitu, bebas nilai gitu. Ya. Seolah-olah hukum itu bisa jalan sendiri, seolah-olah undang-undang itu bisa jalan sendiri dan memutus sesuatu. Padahal kan tidak. Hukum itu diputuskan oleh manusia. Dan manusia ini tidak bebas nilai. Saya sebut tadi. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ketika masuk ke dalam hukum dengan konsep-konsep yang sudah saya jelaskan, maka ini berkembang menjadi doktrin yang mapan, Bapak Ibu sekalian. Artinya menjadi ajaran yang diterima seperti itu apa adanya. Ya. Banyak pengadil, banyak teoritisi, banyak penegak hukum mengambil teori-teori tertentu, ya, dari konsep ini dengan tanpa melihat asal. Banyak asas, banyak jargon, banyak prinsip yang sebetulnya itu melemahkan kelompok-kelompok tertentu, termasuk perempuan. Kita ambil tanpa merasa bahwa ini melemahkan, ya. Nanti kita akan lihat salah satunya adalah kritik dari feminisme legal teori yang melihat bahwa ini hukum membuat semacam kamuflase dengan doktrin-doktrin mapan. Tapi di belakang itu, saya singkatnya begini. Hukum dalam konteks sejarah maskulinitas ini seolah-olah dipisahkan dengan relasi kuasa, Bapak Ibu. Jadi hukum itu nggak ada relasi kuasa, dia pure norma. Seolah-olah begitu. Padahal dalam prakteknya hukum itu penuh dengan relasi kuasa. Lah kalau orang, misalnya, mohon maaf, kalau para hakim mawas diri bahwa memang dalam konteks hukum, dalam teori-teori hukum, asas hukum, prinsip hukum itu dipenuhi oleh relasi kuasa, maka ketika dia memasukkan asas, prinsip, dia akan lihat ini prinsip ini memang diskriminatif, apakah prinsip ini mendorong kepada aspek subordinatif, atau prinsip ini bisa menimbulkan problem-problem ketika diterapkan di dalam hukum. Ya. Nah ini. Tapi kecenderungan orang menganggap bahwa tidak ada relasi kuasa dalam hukum. Ini yang menyebabkan wanita menjadi tersubordinasi. Artinya wanita juga mendapatkan akses keadilan menjadi tidak
setara Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kondisinya. Nah, coba kita lihat dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Ini pergerakan hukum berbasis feminisme. Dia muncul kalau feminisme legal teorinya itu berkembang pada tahun bibitnya 60-an. Pada tahun 70 dan 80 itu menguat gerakan-gerakan feminis, ya. Jadi pergerakan feminisme itu dia melihat bahwa di dalam hukum itu adalah sekaligus pertama sejarah maskulinitas. Hukum itu menjadi palosentris, Bapak Ibu sekalian. Ini seorang filsuf Prancis mengatakan palosentris. Palo itu asal katanya dari palus. Palus itu mohon maaf, alat kelamin pria, kejantanan. Ya, palus. Hukum menjadi sangat palosentris. Maka sejarah hukum modern itu menunjukkan bahwa hukum kita itu jenis kelaminnya itu laki-laki. Ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Hukum kita itu punya jenis kelamin rupanya. Cuman ini nggak nampak gitu. Feminisme orangnya tahu. Dia ahli-ahli itu dia ngelihat nih ini jenisnya apa ciri-cirinya. Ini kelihatan nih. Kalau hukum kita itu sangat-sangat maskulin. Nih, hukum yang cenderung keras, kasar dan bengis. Sikat. Ya. Kalau bisa hukum mati. Hukum seberat-beratnya tanpa ampun. Ini ciri dari maskulinitas. Ya. Atau Bapak Ibu pernah dengar ini, tegakkan hukum sekalipun langit akan runtuh. Ini adalah jargon abad 16-17 yang menjelaskan tentang maskulinitas hukum. Tegakkan hukum sekalipun wanita akan runtuh. Gitu. Rakyat akan menderita. Ini perkembangan dari maskulin. Ya. Ini memperlihatkan seolah-olah hukum itu memang keras, kasar. Jadi nggak ada ini nih, nggak ada kelembutan dalam hukum. Hukum nggak lembut gitu loh. Ya. Nah ini yang ditolak oleh kaum feminisme. Kalau hukum kayak gini, ya apa bedanya dengan proses melanggengkan tentang kekuatan, otot, kejantanan yang memang dimiliki oleh kaum laki-laki yang menunjukkan konsep-konsep maskulin. Ya. Nah ini yang coba. Contoh juga orientasi hukum modern cenderung kepada pelaku kejahatan. Sedikit sekali menempatkannya, bahkan tidak terhadap korban. Oh sekarang sudah mulai, iya betul sekarang sudah mulai. Tapi pergerakan awalnya ini dari sini perlawanan yang coba dilakukan oleh kaum feminisme. Mulai dia melihat coba orientasinya jangan lagi menghukum, memidana pelaku. Coba lihat korban. Apa manfaatnya bagi korban? Dia dapat apa? Bukan hanya persoalan harta, tapi bagaimana status, perannya, kedudukannya, jati diri. Ya. Ini juga menjadi sangat penting. Nah, ini merupakan kemunculan gerakan feminisme yang mencoba melihat bahwa memang doktrin-doktrin hukum modern itu sangat diagendai gitu ya. Ada agenda di belakangnya tentang maskulinitas, Bapak Ibu sekalian. Padahal di dalamnya ada relasi kuasa. Maka kaum feminisme pada waktu itu menyatakan hati-hati dengan hukum yang diberlakukan menggunakan doktrin mapan. Itu kata kaum feminisme, hati-hati. Ya. Karena kalau tidak berhati-hati, hukum akan melanggengkan ketidakadilan, ketidaksetaraan bagi perempuan. Artinya dia tidak berbasis gender gitu. Ya, konsep ini. Di dalam hukum itu ada relasi kuasa. Ya, saya selalu mengatakan tadi juga sudah disinggung bahwa apa yang dimakan hakim itu menentukan keputusannya. Artinya bukan hanya rasionalitasnya hakim itu mengambil keputusan,
tapi karena ada faktor ekonomi, ya, ada kebutuhan yang menaungi yang mendasari putusan. Termasuk ketika dia berperilaku di rumahnya, yaitu tadi saya sebutkan perilaku terhadap istrinya, anak perempuannya, itu akan menentukan bagaimana proses pengambilan keputusan di sidang. Di ruang sidang hakim ini sangat bijaksana, tapi di rumahnya langgengkan misalnya sistem-sistem subordinasi dan diskriminasi, dan itu kan namanya ada semacam simulakra hukum, Bapak Ibu. Apa itu? Kepura-puraan hukum, bijaksana terhadap orang lain, tapi terhadap keluarganya sama sekali tidak, terhadap anak. Ini kepura-puraan hukum biasanya kita sebut. Sama kalau saya menyebutnya begini, kita punya KUHP yang lama, Bapak Ibu sekalian, KUH pidana yang lama. Itu kan peninggalan Belanda. Tapi sebelum keluarnya KUHP yang baru ini, betapa nyamannya kita menggunakan hukum Belanda untuk menghukum bangsa kita. Dengan asas-asas yang sangat dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan kolonial. Makanya rumusan pasalnya juga sangat lebih berpihak kepada kolonial. Jadi kalau hakim tidak bijaksana misalnya, tidak menggunakan wawasan, kecerdasan, pemahamannya untuk menginterpretasikan sebuah pasal ketika diterapkan, itu pasal itu akan sangat menindas bagi kelompok-kelompok masyarakat kita yang cenderung marginal. Ini sama Bapak Ibu sekalian. Sama persis. Relasi kuasa ini sangat penting dalam hukum. Dan kita tahu muara awalnya di kepolisian, sebut saja kalau peradilan pidana, ujung akhirnya itu di pengadilan, ya. Apalagi menempatkan hakim sebagai wakil Tuhan, betul, karena dia mencabut nyawa orang lain dengan konteks putusannya, bisa legal dan lain sebagainya. Barangkali ini yang ingin kita. Jadi kalau kita lihat memang ada semacam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh feminisme legal theory untuk melihat untuk membuat keseimbangan. Penting bahwa sistem hukum itu jangan bersifat palosentris. Nah, ini yang saya katakan bahwa begitu banyak, ini hanya antara lain saja aturan-aturan yang mengatur. Lantas bagaimana aturan-aturan ini membantu kita untuk mengangkat sistem hukum berbasis gender, atau justru semakin menegaskan posisi perempuan itu memang rentan dan lemah. Monggo Bapak Ibu sendiri bisa memahaminya, bahwa konteks ini yang kita sebutkan perlu satu, undang-undang ini kan sudah berlaku dan menjadi semacam instrumen, tools, alat hukum untuk bisa memutus persoalan-persoalan. Yang saya katakan adalah perlu memang kehati-hatian. Perlu cukup wawasan ketika ingin menerapkan aturan di mana konteksnya adalah berbicara tentang perempuan. Karena nanti akan muncul ketidakseimbangan kembali ketika kita berbicara tentang pengistimewaan yang sebut saja berlebihan terhadap perempuan. Kan tujuannya kita akan membuat kesetaraan, hukum berbasis gender, kan itu esensinya. Nah, ketika begitu banyak diatur ketentuan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan ini, apakah itu saya sebutkan, akan justru menimbulkan ketidaksetaraan, khususnya di dalam proses, sehingga ada banyak perlakuan istimewa yang khawatirnya menutupi fakta proses itu ketika akan diungkap. Kan ada mohon maaf, nih takutnya ada konotasi begini. Ketika hakim mengadili perempuan ketika berhadapan dengan hukum, hakim kan diawasi, terutama putusannya. Ketika dianggap putusannya itu tidak berpihak terhadap perempuan, apa yang muncul? Oh, anti gender.
ini bukan kelompok femini. Oh, ini anti terhadap pertolongan terhadap kondisi bagaimana mengangkat harkat wanita. Kan itu bisa muncul. Kekhawatiran ini bisa memicu orang atau pengadil untuk lebih mengistimewakan perempuan dalam proses pengadilan yang menutup fakta yang terungkap. Misalnya pasal tentang perkosaan itu, orientasi awal kan kita tahu itu bisa dilakukan hanya oleh pria terhadap wanita. Tapi ada banyak kasus bahwa si wanita ini memperkosa laki-laki. Dalam konteks itu, maka ya saya katakan perlu memang kehati-hatian agar keberpihakan pengadil terhadap perempuan itu tidaklah menutupi fakta hukum di mana proses itu betul-betul terjadi. Ya. Ini barangkali merupakan bagian yang perlu kita waspadai, saya menyebutnya. Perlu kita waspadai, Bapak Ibu sekalian. Ini saya pikir sudah tadi dijelaskan, ya, barangkali bisa. Ini ciri sistem hukum kita memang masih belum berbasis gender, Bapak Ibu sekalian. Terlihat, misalnya aparat penegak hukum memang masih belum sepenuhnya, barangkali kalau kita ingin mengatakan, memiliki perspektif gender. Ya, masih menganggap ini nggak terlalu penting dan segala macam. Padahal kita sering melihat perempuan itu seringkali mengalami problem berhadapan dengan hukum, di mana prosesnya itu cenderung menimbulkan wanita semacam reviktimisasi gitu. Ya, kok saya yang korban kok malah ditanya-tanya, nggak pantas gitu, ya, yang membuat dirinya merasa ya ngapain saya harus mengadukan diri saya ke proses hukum. Ya, ada banyak, ada tidak banyak, ada orang yang misalnya bertanya tentang gimana diperkosanya, seperti apa gerakan, kan itu menyinggung, enak, itu kan bisa menyinggung atau bisa menimbulkan semacam reviktimisasi. Loh, kok saya sepertinya menjadi objek, ya, ini kan bisa. Oleh karena itu dari aspek, kan di Perma juga ada kan misalnya ketentuan bagaimana sih tentang bahasa komunikasi hukum yang baik dalam konteks proses, untuk menunjukkan bahwa kata-kata, perilaku, sikap itu justru bisa menimbulkan hal-hal yang lebih memperburuk situasi atau keadaan. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini memang upaya yang dilakukan oleh kita semua, ini juga adalah upaya untuk bagaimana sebetulnya aparatur penegak hukum kita memiliki perspektif yang sangat baik terkait dengan gender. Di kepolisian banyak sekali itu, ya, ketika kita bicara tentang ini, ketika kasus tertangkap tangan para wanita-wanita yang kerja malam, digiring, kemudian dikumpulkan seperti apa, kemudian dalam konteks dilakukan pembinaan, itu seringkali muncul hal-hal yang bisa jadi merendahkan atau merupakan bagian dari bagaimana sistem hukum kita tidak berpihak pada kepentingan ini. Kemudian hukum acara pidana kita memang masih berorientasi kepada tersangka, kecuali yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah memiliki asas-asas penting yang cukup membingungkan nanti sebetulnya, ya, membingungkan para penegak hukum. Jangka waktunya tinggal 1 tahun. Saya lihat ketika clear KUH pidana ini bisa digunakan, kekisruhan pasti akan banyak terjadi. Ya, ketika ada perkara muncul, karena hukum itu kan justru akan terlihat kekuatannya ketika diberlakukan terhadap case, bukan pada kekuatan normanya, Bapak Ibu sekalian.
Tapi ketika norma itu diuji kepada kasus-kasus yang ada di masyarakat, itu baru akan terlihat sebagaimana hukum ini bisa diimplementasikan atau tidak. Bagaimana kemampuan sang penafsir norma, itu hakim, bisa menerapkan pada kasus tertentu atau tidak. Nah, di sana akan memunculkan gejolak. Tapi tidak perlu khawatir, itu adalah sebuah proses pendewasaan hukum. Karena kalau tidak begitu, nggak matang-matang. Ya. Nanti kita akan lihat, saya lihat ada prinsip-prinsip baru, terutama misalnya berlakunya prinsip-prinsip hukum kearifan lokal yang mulai diakui sebagai sumber hukum formal yang berlaku dalam ketentuan undang-undang. Kan gitu ya? Kalau dulu asas legalitas itu hanya untuk sumber hukum formal saja, itu hukum yang tertulis, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang dengan diakuinya sumber hukum lokal sebagai bagian jadi sumber hukum yang materi yang diangkat menjadi bagian dari asas legalitas, maka asas legalitas itu tidak hanya formal, tapi juga yang bersifat materi. Lah, kita menganut sistem pluralis. Setiap hukum lokal itu berbeda-beda di dalam masyarakat tertentu. Ini tentu akan menjadikan bagian-bagian yang cukup fundamental ketika diterapkan, ya. Karena ada banyak kearifan lokal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum nasional atau internasional. Ya, yang dibangun basisnya kan liberal. Kalau di lokal kan itu sifatnya komunal. Ya, komunal ini bisa terjadi benturan-benturan, ya. Tidak mudah. Baik. Nah, sekarang sih sudah mulai ada yang berpihak pada korban, mulai. Tapi bentuknya kan masih parsial, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu ada restoratif justice di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di mahkamah indah. Tapi bentuknya kan masih parsial. Dan tindak pidananya itu masih dilakukan terhadap tindak pidana yang ringan, ya, masih terhadap tindak pidana yang ringan. Artinya kemungkinan besar ini masih belum bisa digunakan terhadap tindak-tindak pidana, ya. Lebih besar, ya, masih belum. Nah, yang tadi saya sebutkan, perempuan sering menjadi korban atau reviktimisasi dalam proses persidangan, ya. Kadang-kadang publikasi media massa juga tidak menjadikan perempuan terlindungi dalam hukum, tapi malah semakin merasa dia memperoleh, yang menjadi korban gitu ya, dalam konteks tertentu, ya. Tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun ini sekarang sih sudah mulai agak, saya tidak tahu ya, mungkin nanti dari itu dari fakta-fakta yang terkait praktek korupsi dan rekayasa bukti mungkin menjadi bagian. Nah, ini yang kita sebut sebagai, mari kita mulai mendorong agar sistem hukum kita itu berpihak kepada, yaitu tadi, perempuan. Tapi berpihak kepada perempuan itu berharap menerapkan relasi gender di dalam hukum. Artinya kesetaraan atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang dimaksud dengan berbasis gender. Esensial. Mari kita mulai memasukkan ini menjadi bagian atau inti dari sistem hukum kita. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, karena sekali lagi persepsi masyarakat, media, kita semua itu masih sangat ditentukan oleh sistem hukum yang liberal tadi. Sistem hukum modern masih sangat dominan. Nah, kemudian yang paling penting barangkali saya ingin menjelaskan bagaimana sistem hukum yang berpihak atau yang berintikan gender ini bisa diaktualisasikan. Ini momennya barangkali yang menjadi esensi. Kita memang membutuhkan semacam tools, alat. Ya, kita membutuhkan semacam alat. Alatnya kurang lebih seperti ini. Rasionalisme hukum yang dilengkapi dengan keberanian, empati, simpati, dan kejujuran. Ini alat yang bisa kita gunakan
barangkali ketika kita memahami sumber-sumber hukum yang akan kita jadikan acuan ketika melakukan proses persidangan. Penting untuk menempatkan unsur-unsur ini sebagai bagian dari proses bagaimana kita bisa menerapkan aturan-aturan hukum yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa konteks keberpihakan bagaimana hakim mampu identifikasi fakta. Ini saya pikir ada nanti mungkin tugas bidang yang lain mempertimbangkan aspek-aspek relasi kuasa dan lain sebagainya. Saya pikir sih ini sangat penting lah padahal, tapi juga sudah ada ini kalau tidak salah di beberapa ketentuan yang ada di mahkamah bahan-bahannya. Ini secara prinsip nanti akan dijelaskan barangkali oleh tim yang lainnya terkait yang substansi mengenai mahkamah perma gitu ya. Jadi mungkin akan sudah ada barangkali di awal tadi, ini saya hanya membuat ringkasannya sedikit saja. Nah ini yang saya ingin coba sampaikan sedikit. Bagaimana kesetaraan gender ini bisa diimplementasikan kira-kira ya. Saya sendiri tidak akan tahu persis bagaimana, karena Bapak Ibu tentu punya pengalaman yang luar biasa ketika berhadapan dengan problem. Tapi mudah-mudahan ada klopnya dengan ini ya. Yang pertama tentu saja ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu kesatuan. Di samping pengetahuan ibu bapak tentang kesetaraan gender, tapi memang ketika memutus atau mengambil keputusan perlu memperhatikan aspek-aspek ini. Ya. Yang pertama tentu saja kita memiliki keberanian. Ya. Karena tadi saya katakan ketika hakim mengambil keputusan itu kan banyak pengawasan. Ada masyarakat yang mengawasi, ada atasan, ya sebetulnya Mahkamah Agung yang mengawasi, ada komisi yudisial yang mengawasi, belum lagi moralitas pribadinya mengawasi, senang atau tidak, tepat atau tidak. Ada banyak lembaga-lembaga lain untuk mengambil sebuah keputusan yang berbeda dan berisiko, itu memang perlu keberanian tertentu. Ya, jadi ini merupakan unsur utama, tentu Bapak Ibu sudah paham saya sebutkan. Nah yang kedua, memang ketika dalam mengambil keputusan kita juga tidak melupakan apa yang kita sebut sebagai rasionalitas kritis. Ya, ini penting untuk dasar untuk bisa membedakan mana kelemahan wanita atau justru keistimewaannya atau justru menjadi kelebihannya. Bagaimana sistem hukum yang berlaku saat ini? Ya, jika dilihat dengan konteks yang ada sekarang, bagaimana kita mencermati prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum. Nggak bisa memang kita take for granted. Kita terima, kita ambil, kita terangkan. Contoh, equality before the law. Apa yang ada di benak kita tentang equality before the law? Kesamaan di muka hukum. Kan ini bicara tentang konsep kesetaraan. Apa artinya semua diperlakukan sama? Atau justru sebaliknya, kita melihat di dalam prosesnya ada pembedaan terhadap setiap orang yang masuk ke dalam proses pemeriksaan. Entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari budaya, entah itu dari status, entah itu dari perannya, entah apapun itunya, ya, segala macam masuk ke dalam proses itu akan terlihat perbedaannya, perlakuan yang berbeda. Apakah itu masuk ke dalam konsep yang kita sebut equality before the law? Kalau tidak, seperti apa sesungguhnya equality before the law? Nah ini kan perlu semacam rasionalisme kritis untuk melihat itu. Ya, karena jangan-jangan asas-asas ini itu jauh panggang daripada api gitu loh. Jadi
Jadi kita menyuarakan equality before the law, tapi ternyata di dalam prosesnya itu sangat ditentukan oleh kedudukan, status, kekuatan, dan segala macam. Ya. Jika kita tidak menggunakan rasionalitas kritis kita. Yang berikutnya, memang kita harus menempatkan ini simpati, perasaan belas kasih dan peduli kepada orang lain menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini artinya bukan hanya rasional, tapi juga ada semacam yang nurani yang mulai digunakan. Ada semacam kecerdasan yang lain dibanding kecerdasan intelektual semata. Ya. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk, yaitu tadi, bagaimana kita bisa memiliki simpati gitu, kepada kasus yang kita tangani. Kalau misalnya di luar perilaku, misalnya bagaimana saya bisa memiliki simpati terhadap mahasiswa saya, sementara perilaku di luar saya diskriminatif seperti orang. Karena untuk bisa ikut berbelas kasih itu kan nggak mungkin bisa kalau kita menggunakan dua cabang. Ini untuk bisa. Kemudian yang berikutnya adalah empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia menjadi lebih tinggi dari simpati. Seandainya anak saya, seandainya ibu saya, seandainya keluarga saya menjadi demikian, apa yang kira-kira? Barangkali ini menjadi bagian yang penting bagaimana dalam proses pengambilan keputusan. Ada keberanian, ada rasionalisme kritis, ada simpati, ada empati, dan ada kejujuran sebagai sebuah fondasi. Esensinya ini ketika mengambil. Tapi saya ingin menempatkan satu aspek lagi ini yang disebut dengan logika formal. Tidak cukup, tapi dibutuhkan adalah logika sans. Logika sans inilah yang menempatkan seorang pengambil keputusan itu bisa berada di tengah untuk mengambil keputusan win-win solution. Nah, kalau nggak mungkin dia menggunakan logika formal atau kita sebut logika hitam putih ketika dia mengambil keputusan win-win solution. Ya. Itu artinya harus menghadirkan pemahaman yang lain, yaitu mencoba selalu ketika terjadi kasus mengupayakan jalan tengahnya. Nah, ketika saya ingin mengatakan, oh ini sudah sering dilakukan oleh hakim, oh iya betul. Tapi saya ingin mengatakan yang dimaksud dengan itu logikanya disebut dengan logika sans. Sementara ini kita tetap berpandangan bahwa logika itu adalah logika formal seperti proses ketika pengambilan kesimpulan yang dilakukan dalam model logika Aristoteles, misalnya logika yang dikembangkan pada masa tidak. Ya. Bukan itu, sehingga premis mayor, premis minor, konklusinya tidak begitu. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, konklusinya itu akan bertentangan nanti dengan premis mayor atau premis minornya. Ketika premis mayor, premis minor itu dikritisi oleh kita, sehingga kesimpulannya itu akan berbeda dengan apa yang terjadi dengan premis yang ada. Itu dimungkinkan ketika proses pengambilan keputusan yang sifatnya win-win solution. Ya. Tapi mungkin tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini dalam konteks proses tertentu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tentu Bapak Ibu sudah punya pengalaman dan sudah seringkali menerapkan ini. Ini hanya sebagai pengingat kita saja bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah sebetulnya. Bukan persoalan sederhana ketika kita berbicara tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Ya. Karena ini terkait dengan diri kita secara langsung, bukan soal hukumnya. Kan kita tahu bahwa ini sebagai sekalian bahwa seburuk apapun hukum, jika diterapkan dengan menggunakan moralitas yang baik, kan itu prinsipnya sudah sangat kita kenal. Insya Allah dia akan menjadi bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan terhadap
para pihak. Tapi sebagus apapun rumusan aturan itu, jika tidak diterapkan dengan moralitas yang baik, ya dia hanya akan menjadi tools untuk menindas kan. Ya. Nah oleh karena itu barangkali hanya sekedar saya mengingatkan. Tapi saya percaya betul bahwa apalagi ini kan levelnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sekjen dari ketua, wakil ketua dan hakim-hakim yang ada di kota besar, yang notabene yang kasus yang dihadapi adalah beragam kasus, kerumitan, pelik, dan saya pikir ini sudah biasa. Makanya sih ini hanya sekedar wisata ilmiah barangkali. Wisata ilmiah sedikit mengingatkan kembali bahwa ada sesuatu di belakang hukum kita, ada sesuatu yang tidak sederhana menaungi sistem hukum kita, yang kita jika tidak berhati-hati justru akan menimbulkan problem keputusan kita terhadap masyarakat, khususnya terhadap orang tua. Rupanya waktunya cukup ya kalau untuk pemaparan dari sehingga nanti bisa Bapak Ibu sekalian. Ada orang patah gitu. Saya itu sebetulnya hanya diminta untuk pemaparan, tapi tidak diminta untuk menjawab pertanyaan. jadi alangkah bagusnya kalau tidak ada, alangkah bagusnya kalau. Tapi kalaupun ada pertanyaan, barangkali yang bisa saya jawab akan saya jawab. Tapi kalau tidak bisa akan ditanyakan kepada ibu bapak yang lebih tahu atau narasumber yang lain yang sudah ada. Tapi kalaupun masih belum bisa, biar saya bawa pegang ke rumah, ya biar saya temukan respon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah dipaparkan banyak hal oleh Prof. Maka sesi berikutnya adalah sesi tanya, ya, bertanya atau komen. Tapi jangan panjang-panjang kalau komen. Ya. Ini karena sudah ada yang angkat tangan duluan, Pak Erwin dulu ya. Dari PN Purbalingga, wakil PN Purbalingga. Coba minyak panitia. Saya sambil duduk ya Bapak Ibu sekalian harus bicara juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Anton. Saya mungkin bukan pertanyaan tapi sama-sama share pemikiran saja Pak. Berkaitan dengan masalah diskriminasi. Dengan siapa Pak? Pak Erwin tuh Pak dari Purbalingga Wong apa. Jadi di sini kalau saya berpikir dan menilai bahwa antara diskriminasi dan keadilan itu justru nggak bisa kita pandang secara garis lurus, karena ini dua hal yang sangat bertentangan. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak lakukan diskriminasi, pasti keadilannya tidak akan tercapai. Oleh karenanya mungkin kalau pemikiran saya, diskriminasi itu harus dibagi. Jadi dia ada dua bentuknya. Diskriminasi yang bentuknya positif dan negatif. Nah di situ. Kalau kita pukul rata antara laki-laki dan perempuan, pasti keadilannya tidak akan kita capai. Justru dengan kita mendiskriminasi, tapi dalam hal diskriminasi positif atau yang dimaksud dengan di situ ajas perlindungan. Nah, jadi adanya diskriminasi tapi dalam konsep perlindungan. Nah, itu yang akan menghadirkan putusan hakim itu justru yang berkeadilan. Jadi diskriminasi ini juga sangat kita perlukan. Nah, seperti itu. Saya sangat setuju dengan bunyi dari Perma nomor 3 2017. Yang dia hanya mengatur tentang tata cara mengadili, bukan sampai kepada muaranya putusan atau rasa keadilan tadi. Yang cukup hanya tata caranya saja yang kita bahas tentang kesetaraan gender atau non diskriminasi. Tapi kalau kita sudah membicara masalah keadilan, tidak bisa, karena itu dua hal yang sangat bertentangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Erwin dulu dari mau langsung dijawab Prof.
tahu masih itu statement saja ya. Intinya beliau malah setuju diskriminasi, tapi diskriminasi yang positif begitu ya. Oke, mungkin ya nanti oke, mungkin dari Ketua PN Jepara, betul ya? Oke, silakan. Mungkin ke belakang berarti. Harus ke belakang. Ya, kan? Silakan di belakang, mic-nya di belakang. Saya langsung pertanyaan, tapi sebelumnya saya komentari tadi. Mungkin diperkenalkan Ya, namanya. maaf, Anton. Hadir. Nama saya Ervan Langton Kasep. Saya dari Pengadilan Negeri Jepara. Kebetulan saya juga sama dengan Prof. Saya kebetulan mahasiswa di Unpas untuk program doktoral. Sudah dicatat kayaknya itu ya. Saya menanggapi tadi kalau diskriminatif itu mungkin lebih ke konotatif ya, karena kan kita berbicara tentang semiotika bahasa. Jadi kadang-kadang itu yang membedakan manusia dan perspektifnya. Mungkin kalau equality itu mungkin saya belajar dari Prof yang diajarkan di Mas Sundan Pak. Jadi ada equity, sameness, ada fairness. Saya memahami itu, cuma ketika saya terapkan di perkara anak ini, saya sangat bersyukur karena dulu saya ikut bisa menangani perkara anak. Saya belajar tentang psikologi anak. Jadi apapun bentuknya pasti ada yang namanya sindrom Stockholm seperti itu. Baik, saya langsung pertanyaan aja Pak. Tadi kan kita ini sering berpikir secara logika on off, itu memang kenyataannya Pak. Ini kan benar salah. Nah, cara berpikir logika itu kan berpikir dasar logika identitas Pak. Kalau bukan kalau bukan A berarti B, kalau bukan B nggak mungkin A. Jadi jarang kita berpikir itu selalu berpikir heteronom bukan dikotonom ya. Kemudian itu mengajarkan kita tentang posisi dan identitas. Nah, apa ada nih logika mapan? Saya tadi juga agak tersentak juga ya, tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Ternyata itu sangat, setelah saya pikir-pikir sangat autosentris. Apakah ada logika mapan yang mengambil win-win solusi dari sekedar konjungsi selain logika penegasan seperti itu? Kemudian yang kedua, sebenarnya kita juga berpikir secara antinomis Pak. Ada hak, ada kewajiban. Seperti itu Pak. Jadi ada gelap, ada terang, yin yang. Jadi kami itu sudah diajarkan begitu Pak. Apalagi orang hukum. Ya, salah benar. Nah, karena sifat tersebut, pastikan hukum berhubungan dengan berpikir logika on off. Nah, itu bagaimana Bapak? Yang ketiga Pak, kapan sih kita harus menggunakan pesan anatomis ini tentang berat ringannya pemidanaan gitu Pak. Karena kan di situ kalau logika on off kan selalu dihubungkan dengan untung ruginya gitu loh Pak. Ini ada aliran baru yang namanya economic law analisis economic law. Kita malah sekarang lebih bagaimana mematrikulasi sebuah pemidanaan terhadap pelaku sehingga muncullah itu di pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terbaru. Itu sedikit banyak saya ambil itu Pak. Yang keempat, tadi berbicara tentang simpati. Simpati itu kan Pak sebenarnya menunjukkan keberpihakan. Maka itu saya selalu bingung Pak. Saya selama ini akhirnya yang penting hukumnya bagaimana. Jadi kalau kasus yang sering saya tangani seolah-olah bahwa perempuan walaupun dia bawah umur selalu yang banyak yang mendahului atau dia yang bergerak duluan dulu Pak. Tetapi saya selalu pegang, yaitulah psikologi anak. Dia gampang dipengaruhi, gampang dimotivasi, gampang. Jadi apapun, akhirnya seringan apapun saya selalu naikkan gitu. Dan selama ini ya dikuatkan terus gitu Pak. Ya, jadi sulit bagi kami ternyata dalam pertanyaan-pertanyaan di persidangan bahwa ternyata itu oh iya ya, ternyata itu kok mengarah ke situ gitu Pak, merugikan kesetaraan gender. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ervan.
mahasiswa S3. Oke, kita satu lagi untuk sesi pertama, satu lagi coba yang putri ya, masa putra semua. Oke, yang ibu yang pakai kerudung ya, yang tadi angkat tangan ini, ya silakan Bu, dari band mana diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan saya ini terkait dengan pengalaman yang pernah saya hadapi dalam proses. Namanya siapa ya? Anissa Negeri Banyumas. Izin Bapak bertanya, ini pengalaman yang pernah saya hadapi selama menjadi hakim. Sebelumnya saya bertugas di Pengadilan Negeri Air Madidi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Pak. Pernah saya menghadapi suatu proses persidangan itu terkait dengan perkara dispensasi kawin, di mana di dalam perma dispensasi kawin telah diatur untuk salah satu pasal perkawinan itu kan untuk dapat dilangsungkan perkawinan terhadap anak di bawah umur harus ada alasan yang mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Pada saat proses persidangan memang pihak keluarga itu sudah menyetujui untuk proses perkawinannya mereka, namun saya mendapati tidak ada alasan yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan karena alasannya itu hanya para anak-anak ini sudah saling mencintai, begitu Pak. Ini kebetulan saya pada saat itu baru hakim tahun pertama, jadi saya merasa alasan mencintai itu tidak cukup untuk dilangsungkan perkawinan. Ternyata setelah saya dispensasi kawin saya tolak, setelah beberapa bulan malah akhirnya diajukan lagi, itu anak perempuan jadinya sudah hamil, Pak. Pada saat itu saya jadi merasa bersalah dan tetap berpikiran sampai saat ini, apakah mungkin karena putusan saya yang seperti itu akhirnya si anak dan si calon pria itu malah akhirnya melakukan perzinahan, begitu. Apakah saya tidak berperspektif gender seperti itu, tapi namun memang ternyata budaya di sana itu, kebetulan budaya di Minahasa Utara itu rata-rata kemungkinan besar hampir 90% dispensasi kawin itu karena sudah alasan kehamilan. Pada saat saya menangani kasus itu memang hanya alasan mencintai. Saya berpikir apakah mungkin seandainya pada saat itu saya kabulkan hanya alasan mencintai itu menjadi dasar alasan mendesak, mungkin perzinahan itu tidak terjadi, Pak. Jadi itu saja mungkin yang menjadi ganjalan saya selama ini. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Anissa dari Banyumas. Oke, tiga dulu ya, Prof. Oke ya, tiga dulu. Untuk kemudian nanti Prof akan memberikan tanggapan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kelihatannya memang pertanyaannya berat-berat. Jadi saya juga tidak tahu apa saya bisa menjawabnya atau tidak. Tapi saya akan mulai mengulas saja barangkali. Mungkin ada yang kena dengan pendapat Ibu Bapak tadi atau sama sekali melenceng. Bapak luruskan saja kalau saya melenceng, karena kita sama-sama belajar. Saya ingin membahas tadi, kalau yang pertama nanti saya juga akan sedikit berkomentar kepada Pak Erwin barangkali. Kalau ini pendapat Pak Erwin ya secara prinsip bahwa ini merupakan sebuah argumen yang jika dilihat bisa jadi berlandaskan pemikiran, pemahaman dan gambaran yang diperoleh. Tapi saya akan tunda dulu itu. Saya ingin bicara dulu ke konteks Pak Irfan yang bicara tentang dari sejarah perkembangan tentang hukum modern. Itu memang kalau kita lihat sejak awal hukum modern itu basis logikanya adalah berbasis logika formal atau kita sebut form of logic tadi. Di dalam logika form of logic tadi atau logika formal itu memang patokannya ada pada hukum identitas. Jika saya Anton, maka Bapak Ibu pasti bukan Anton, kan gitu. Jadi Anton itu saya. Artinya jika A maka dia pasti bukan B, kan itu esensi utamanya logika identitas. Melihat identitas yang jelas, ada pemilahan melalui identitas tertentu kalau kita lihat. Nah,
Ini memang berlangsung sudah cukup lama logika ini dan menjadi bagian dari sistem hukum yang mapan. Artinya dipraktekkan apa adanya dan pengambilan keputusan itu dasarnya selalu itu. Karena logika on off inilah maka pengambilan keputusan itu awal-awalnya itu selalu bersifat sebelah menyebelah. Kalau tidak hitam, ya putih. Nggak ada logika alternatif untuk menyebut abu-abu. Orang hukum kalau menyebut abu-abu itu katanya ambigu dan tegas. Nah, dasarnya adalah bukan identitas tadi sebetulnya. Ya. Dia melihat pilihan untuk menerapkan jika A bukan B, maka itu adalah batasan yang sempit, dipandangnya sangat sempit karena tidak ada alternatif yang lain. Itu ketika kita bicara tentang konsep-konsep yang berkembang melalui sejarah. Tapi ketika fakta-fakta terutama sebut saja dengan ditemukannya banyak temuan-temuan fenomena dalam ilmu pengetahuan, contoh saja di bidang fisika ditemukan fisika kuantum yang melihat bahwa objek-objek fisika itu tidak netral ternyata Bapak Ibu sekalian. Kalau orang menganggap bahwa objek-objek fisika apa yang dipahami oleh kita sebagai objek fisika itu dia bekerja tanpa campur tangan manusia. Dia bekerja saja alamiah. Itu pandangan para fisikawan. Seperti Isaac Newton kayak gitu-gitu Pak. Ini saya buat ilustrasi sedikit ke konsep ini. Jadi seolah-olah campur tangan manusia terhadap objek-objek alam fisika itu nggak ada. Tapi baru diketahui melalui fisika kuantum, ternyata campur tangan manusia terhadap objek fisik itu menentukan karakteristik pertumbuhan objek fisik itu sendiri. Ya. Rupanya setelah melalui teknologi ditemukannya alam, ditemukannya teknik, maka ada perubahan terhadap objek-objek fisika itu. Intervensi manusia itu sangat menentukan terhadap pergerakan objek-objek yang selama ini dipahami secara netral, gitu, tanpa ada campur tangan manusia. Nah, apalagi kita bicara tentang konteks hukum, ini lebih dekat untuk mengkaitkan. Ketika munculnya realitas tertambah, Bapak Ibu sekalian, atau bisa sebut realitas digital, maka ada realitas lain yang diciptakan yang ternyata realitas ini sekalipun dianggap sebagai realitas semu, tapi dia bisa dipahami sebagai realitas yang ada, di mana dalam realitas yang ada itu kita bisa menjadi orang yang bersifat multi-people, artinya berganda, Bapak Ibu sekalian. Contoh saya misalnya gini, kalau Bapak Evan ada di kamar, pasti tidak akan ada di ruangan, clear. Tapi kalau Pak Evan menggunakan Zoom di kamar, Pak Evan sudah hadir di sini, Pak, tanpa harus secara fisik hadir. Nah, ketika kita berupaya untuk memahami itu, kan kita tidak bisa mengatakan, oh Pak Evan nggak hadir. Pak Evan hadir secara fisik, nggak hadir secara fisik, tapi dia hadir melalui perangkat yang lain. Sehingga kalau dulu orang mengatakan kan nggak mungkin, logikanya kan dibatasi oleh spasio-temporal, ada waktu dan ada ruang yang membatasi. Nah sekarang ruang dan batas-batas itu diangkat. Jadi saya bisa hadir di sini, tapi bisa hadir lagi di tempat lain, bisa ikut rapat di tempat yang lainnya, saya bisa ikut ceramah yang lainnya. Bayangkan, logika apa yang bisa menjelaskan bahwa saya hadir di mana-mana? Bahwa kehadiran saya kan harusnya ada di salah satu tempat. Nah, ruang-ruang inilah, terbukanya ruang inilah yang melahirkan munculnya gagasan-gagasan tentang logika-logika pemahaman baru.
yaitu untuk mencoba melihat, merespon perubahan-perubahan. Jadi ketika seseorang ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana, orang dianggap tidak ada. Orang ini berarti tidak ada. Kenapa? Karena yang dimaksud orang selalu berpikir dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau dia bisa hadir di mana-mana, ya berarti nggak ada lagi loh kalau gitu. Artinya tidak ada lagi manusia formal dan manusia manual, tapi bisa hadir dan bisa ada dalam konteks digital. Nah, logika inilah yang harus kita dorong untuk bisa memahami ini. Apa kira-kira alternatifnya? Bukan hanya logika on off lagi, karena kalau logika on off enggak clear. Hukum enggak akan bisa terima itu. Makanya logika salah satunya itu mencoba menjawab problem-problem bagaimana manusia terkait dengan teknologi. Bagaimana kehadiran seseorang bisa dianggap hadir menggunakan perangkat teknologi. Tentu kita bisa menyatakan kehadirannya bukan fisik, tapi dia bisa dianggap sebagai sesuatu yang hadir. Lah kalau logika identitas nggak bisa dia hadir, karena ada batas-batas luar. Dia nggak bisa hadir di sini kok. Karena yang di sini dimaksud bukan di sana. Yang di sini itu adalah ruang sidang, yang di sana adalah kamar. Jelas. Kalau orang sedang di kamar, maka dia nggak hadir di ruangan ini. Nah, logika yang mana kita bisa katakan orang itu hadir? Melalui virtual. Logika salah satu untuk menjawab itu. Ini salah satu adalah logika yang ada banyak hal yang nantinya justru akan menyatakan perkembangan ke arah win-win solution, karena dia selalu menempatkannya selalu di tengah, selalu dia mencoba menjelaskan bukan di sana bukan di sini makna kehadiran. Jadi nggak ada spasio temporal untuk menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian. Ini esensinya. Mungkin kita belajar tentang lambang yin yang, tapi kita menganggapnya terpisah, bukan secara berkelindan. Seolah-olah yin yang itu ada, tapi tidak saling mempengaruhi. Konsepnya gini. Ini salah satu gambaran, mungkin agak-agak filosofis, men. Dari mana kita bisa mengetahui yang bahwa ini warna putih, Pak? Kan bukan karena menyebutnya karena gara-gara warna merah, tapi kita selalu mengatakan karena kita mengenal warna hitam sebagai sebuah kebalikan. Ya tidak kan itu, gambarannya seperti itu. Jadi ketika kita memahami warna putih, itu bukan karena putih eksis, tapi karena hitam juga eksis. Karena tanpa hitam kita akan nggak tahu persis ini warna apa sebenarnya. Esensinya tanpa warna. Nah, bicara tentang logika sang itu menjelaskan keterkaitan, keterkelindanan, sehingga kita tidak bisa menyampingkan keduanya secara esensi. Tidak bisa yang putih saja, tidak bisa yang hitam saja. Nah, konsep inilah yang kemudian melahirkan pemikiran ada yang disebut dengan logika tengah. Memang konsep ini belum banyak diterima secara umum. Orang berpandangan seolah-olah kalau kita mengambil prinsip keseimbangan yang digunakan adalah logika on-off. Padahal bukan. Kalau Bapak berada di tengah untuk mengambil keputusan yang bersifat win-win solution, itu artinya kita sudah mempraktekkan logika sans. Hanya kita belum mengenal namanya sebagai logika sans atau logika tanpa, ya. Artinya logika yang tidak sebelah menyebelah, tapi Bapak Ibu mempraktekannya dalam keseharian. Apa landasannya ketika Bapak misalnya mempertimbangkan bahwa ini adalah win-win solution? Kecuali pertimbangan bahwa kepentingan-kepentingan yang saling melengkapi tanpa memilahkan kepentingannya. Tentu bobotnya saja yang berbeda, frekuensi, presentasinya saja yang berbeda. Tapi esensinya sebetulnya Bapak sendiri sudah menerapkan itu. Ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu logika lain yang kalau kita tahu, oh berarti saya sebetulnya memiliki logika atau melakukan pilihan-pilihan bukan lagi menggunakan logika
produktivitas yang pasti tidak mungkin sampai kalau untuk menjawab realitas yang kita sebut sebagai logika semesta. Ya, tentang konsep berat ringan putusan. Ini barangkali saya ingin sedikit menjelaskan. Kalau kita berbicara tentang konsep kegunaan, konsep fungsi hukum dalam pengertian kebermanfaatan, maka kita memang perlu melihat ada aspek-aspek yang di luar dari sekedar aspek hukum. Saya ingin menjelaskan. Dulu sistem hukum kita itu anti terhadap perkembangan dari luar. Misalnya aspek-aspek sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tapi kalau Bapak mulai menggunakan konsep logika sains, Bapak harus mempertimbangkan banyak aspek di luar hukum untuk ditarik masuk sebagai bahan pertimbangan. Seberapa jauh itu bisa membantu Bapak menginterpretasikan norma dalam proses pengambilan keputusan. Makanya sekarang banyak muncul dalam pemanfaatan ada analisis fungsional tentang penerapan pidana, kan gitu. Bahkan di dalam asas KUH pidana yang baru ada pilihan untuk tidak menjatuhkan pidana. Loh, bagaimana sesuatu yang diproses melalui pidana, tapi hakim harus memilih untuk tidak menjatuhkan pidana, seperti itu. Atau memilih untuk sebut saja terkait dengan judicial pardon, memaafkan, pemaafan gitu ya, pemaafan dalam konteks yang kita kenal. Bagaimana sebuah proses itu bisa diambil? Kecuali kalau kita menggunakan logika logika alternatif yang mungkin di luar ini ada orang menyebutnya logika sintetik atau logika yang kita sebut logika holistik atau apa, itu ada banyak istilah yang lain yang serupa. Tapi saya ingin menjelaskan. Nah, ini saya pikir menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang di luar masuk ke dalam realitas putusan-putusan yang akan kita ambil. Ya, tentu ini terkait dengan satu, kita akan masuk kepada tadi kebermanfaatan atau kedayagunaan hukum. Ketika berbicara kebermanfaatan dan daya guna hukum, maka berlaku hukum itu akan menjadi spesifik memang. Nggak bisa kesamaratan. Oleh karena itu konsep kemanfaatan misalnya itu akan sangat terkait dengan ya saya sebut pengistimewaan esensinya penjatuhan pemidana terhadap kelompok-kelompok tertentu, karena dia akan melihat seberapa bermanfaatnya putusan yang dijatuhkan itu terhadap kelompok tertentu case, tapi mungkin saja dia tidak akan bermanfaat bagi kelompok yang lain. Itu yang kita sebut dengan prinsip-prinsip fungsional dalam penjatuhan putusan. Maka mungkin saja, saya sih bisa jadi bahwa yang berlaku adalah gradasinya saja dalam konteks saja, misalnya diskriminasi yang disebut konsep diskriminasi positif, diskriminasi negatif gitu ya, perlakuan diskriminatif. Hampir kita menggunakan konsep ini, tetapi yang dimaksud secara clear ada pembedaan, dan memang hakikatnya perbedaan itu ada kan gitu. Tapi itu menjadi problem. Perbedaan itu menjadi problem ketika itu menjadi mengurangi, membatasi, menghambat. Kan itu esensi. Tetapi dalam konsep kedayagunaan, justru yang begitu akan diterobos, Pak. Ini yang Pak Erwin, itu akan diterobos. Jadi kalau kita, makanya di dalam satu pertanyaan soal, kalau tidak salah, ada pertanyaan yang katakan, yang mana yang bertentangan dengan kesamaan atau sesuatu yang asasnya, ya kebergunaan, daya guna hukum itu kadang-kadang menerobos asas itu. Karena dia akan melihat
kemanfaatan yang bisa diterima oleh kelompok tertentu. Makanya di kritis number itu adalah kebahagiaan untuk anggota masyarakat, kelompok masyarakat tertentu. Pada saat tertentu, pada saat itu hukum akan sangat spesifik Pak berlaku. Dia tidak bisa berlaku berlaku untuk seluruh. Maka di sana konsep-konsep keadilan itu akan sangat terkait dengan seberapa jauh fungsional putusan itu pada saat diterapkan terhadap kelompok tertentu, dan akan berbeda-beda bermanfaat. Tolok ukurnya. Nah, ini merupakan saling berkaitan, tapi ini hanya komentar saja. Ya, selanjutnya barangkali kalau kita lihat, ya tentu kasusnya saya tidak terlalu tahu pasti dari Bu Anissa ya. Kalau dalam pikiran saya, memang saya melihat kalau dalam pikiran saya, makanya ada kalau memang pria wanita memang sudah dilihat cukup gitu ya, dan ada kekhawatiran dalam tanda kutip hubungan si wanita ini dengan si pria tadi sudah sudah ya melangkah lebih jauh. Menurut saya sih itu pertimbangan yang krusial, artinya pertimbangan yang sangat penting untuk melihat seberapa jauh. Tapi saya tidak tahu case-nya. Tapi ternyata dibuktikan bahwa kemudian ternyata sudah hamil. Ya. Tapi saya ingin bicara di luar sana. Mungkin ada banyak faktor. Jadi bukan persoalan ibu tidak memutus, bukan. Karena kalaupun tidak lari ke pengadilan, peristiwa itu mungkin saja tetap terjadi. Peristiwa itu mungkin saja. Jadi bukan minorisasi, bukan persoalan yang itu yang paling penting. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita bicara value, nilai dalam masyarakat, kadang-kadang memang agak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianut secara umum. Doktrin-doktrin hukum liberal misalnya, sebut saja usia pernikahan 16-19 tahun, kan itu usia yang menggambarkan tentang pernikahan yang baik, sebut saja yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, disebut saja. Ini kan yang ekstrim, yang lebih ekstrim. Itu kadang-kadang itu kan dianggap sesuatu yang akan tersimpangi kalau kita bicara tentang realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Pertimbangannya apa? Bukan karena pertimbangan yang lain kelihatannya, tapi pertimbangan yaitu tadi khawatir terjadi misalnya wanita dan segala macam menanggung resiko yang lebih besar. Pertimbangannya banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya sekali lagi sih saya tidak menganggap bahwa ini penyebabnya adalah putusan itu atau gara-gara tidak, tapi saya melihat bahwa ini lebih karena persoalan-persoalan yang berkembang dalam realitas masyarakat yang tidak terprediksi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa memang perlu kearifan, pemahaman yang mendalam untuk bisa melihat bagaimana realitas masyarakat dicetak ke dalam realitas peradilan kita. Itu ya Bu, terkait dengan pernanya mungkin nanti bisa digarap oleh tim yang berikutnya yang lebih memahami tentang konteks karena itu kan. Itu saja hanya sekilas ulasan-ulasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup atau masih lagi Bapak Ibu? Cukup, tapi masih ada yang angkat tangan. Gimana Bro? Masih ya. Tapi coba yang putri ada enggak? Karena tadi dua laki-laki, ada enggak yang akan bertanya lagi? Silakan. Atau kalau tidak ada yang angkat tangan yang paling belakang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan Pak Direktur, saya Ahmad Yani dari Pengadilan Negeri Sragen. Saya pribadi sangat tertarik dengan materi yang dibawakan Prof, yakni perempuan berhadapan
dengan hukum dari perspektif akademisi. Saya mungkin memulai pertanyaan saya ini dengan menyampaikan ada yang disebut orang Yunani bilang quo vadis. Quo vadis ini adalah dari gereja sebenarnya ajarannya, yang arti sebenarnya adalah bertanya kemana sebenarnya engkau akan pergi Tuhan. Yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini bahwa ini dari perspektif akademisi, sebenarnya materi perempuan berhadapan dengan hukum ini kita akan arahkan kemana? Kepada prosesnya seperti dalam perma itu atau hasilnya? Apakah prosesnya atau hasilnya? Nah, saya ingin menyampaikan satu hal dengan melihat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dan ini luar biasa bagusnya kasus ini saya sampaikan di sini. Ini quo vadis dari materi kita hari ini. Sekitar tahun 86 dan 88 ada kasus besar di Indonesia yang terjadi. Mungkin bapak-bapak yang sering membaca jurnal hukum itu mesti tahu. Kasus pembunuhan anggota Kopassus di Jakarta yang dimotori oleh Lince Limbo, istrinya. Korban ini suaminya dan anaknya. Dan kasus yang terjadi di Surabaya tahun 88, pembunuhan Kolonel Marinir yang dimotori oleh seorang perempuan. Kolonel Marinir ini mati bersama 4 anggota keluarganya, dimotori oleh perempuan pelakunya. Ini saya kira yang sering membaca artikel. Nah, pertanyaan saya kan, dari perspektif akademisi, bagaimana kita melihat? Ya, kalau tadi kita bicara dari sudut perempuan itu sebagai pelaku, saksi atau korban dalam konteks bagaimana tidak termarginalkannya perempuan-perempuan kita ini. Nah, sekarang kalau kita balik, kalau dalam perspektif perempuan sebagai pelaku dalam konteks yang sadis seperti begini, justru saya merasa ada, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa ada kecenderungan kita seakan-akan kemudian memberikan keistimewaan kepada perempuan yang justru akan menafikan hasil daripada tujuan ketika kita melakukan proses untuk mencari keadilan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya ini Prof, bagaimana kita sebagai penegak hukum menyikapi hal-hal yang seperti begini? Karena tadi ini kita terlalu banyak berbicara soal materi ketika kita sebagai hakim memeriksa perkara di persidangan. Saya kira itu aja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ahmad Yani. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Terakhir ya. Oke, yang Putri ada enggak? Tidak ada. Ini dari depan. Ya, ini terakhir ya mungkin ya. Biar sesi ini 2 saja ya. Waktu ada habis. Silakan Bu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina dari Pengadilan Negeri Rembang. Yang pertama saya tadi mau Mana Bu tadi? Rembang Pak. Oh, Rembang. Yang pertama tadi saya melihat ada slide Pak, saya lupa yang materi pertama Pak kedua itu sebenarnya intinya simpel aja Pak, satu aja, apa sumbangsi dari akademisi untuk terutama untuk hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum. Kalau tadi kami udah dikasih materi mengenai Perma nomor 3 tahun 2017, yang saya cuma pengen tahu dari sisi akademisi sendiri sumbangsinya apa, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, satu aja Pak, konkret. Oke, tepuk tangan. Satu tapi konkret. Oke ya. Terima kasih Bu Lina dari Data Bank ya. Oke, kita serahkan kepada Prof untuk memberi tanggapan, dan ini adalah sesi terakhir. Mungkin Prof juga bisa menutup sesi diskusi sekalian sehingga bisa memberikan semacam closing statement sekalian. Saya persilakan Prof.
Ya, terima kasih. Yang pertama barangkali ya saya hanya ingin mengajak kita bersama-sama barangkali untuk selalu mawas diri, waspada bahwa apapun namanya, termasuk hukum di dalam yang sehari-hari kita implementasikan entah dalam kehidupan ataupun dalam proses peradilan, itu memang dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang terkadang kita sendiri lupa, bukan tidak tahu, lupa bahwa ada yang melatar belakangi rules itu, ada yang melatar belakangi norma itu, sehingga ketika diimplementasikan tanpa tadi menggunakan kewaspadaan tadi, artinya di taken for granted bahwa seolah-olah konsep ini benar, itu ada kekhawatiran. Ini yang pertama, kekhawatiran bagaimana dia justru menjadi senjata yang sebaliknya. Senjata yang sebaliknya dalam proses keadilan, untuk penerapan keadilan atau apapun namanya. Karena sebagaimana kita ketahui, hukum itu selalu bermata dua kan secara sama ketika kita mengatakan, mohon maaf, ada pembangunan. Orang sering mengatakan pembangunan tanpa melihat aspek-aspek rusaknya dari hasil pembangunan itu. Karena dia tertutupi oleh konsep pembangunan. Padahal setiap pembangunan yang dilakukan itu tatanan sosial itu mengalami perubahan yang mengarah pada kerusakan yang kadang-kadang ditutupi oleh indahnya kata pembangunan, gemerlapnya kata pembangunan. Nah, ini konsep hukum demikian. Ketika kita berbicara prinsip atau pameo yang mengatakan law is a tool of social engineering, itu menyiratkan seolah-olah hukum itu adalah alat pembaharuan yang menyetarakan nilai-nilai yang positif. Tapi orang lupa, kita sering lupa bahwa law is a tool of social crime. Kadang-kadang putusan juga atau hukum juga itu bisa menjadi alat yang lain yang kadang-kadang tertutupi oleh alat pembaharuan. Dia bisa menjadi alat kehancuran bagi masyarakat. Nah, kadang-kadang ini tidak terlihat, tidak terangkat. Yang lebih terangkat adalah law is a tool of social engineering. Nah, yang paling utama yang mari kita sama-sama lakukan itu waspada terhadap itu, karena selalu ada dua hal yang terkadang resiko yang diambil itu akan mengambil sisi yang satu dan mengorbankan sisi yang lain. Itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu adalah sangat penting. Saya melihat tadi saya sekedar mengingatkan saja barangkali Pak Ahmad kaitannya dengan bagaimana kita melakukan proses tadi atau mau mengambil keputusan sekalipun kita berada dalam posisi tekanan. Tekanan ini penting, tetapi ketika mengambil posisi, ketika kita melakukan proses pemeriksaan atau mengambil posisi tertentu, kita perlu memperhatikan. Nah, ini sekali lagi tadi mengajak kita untuk dilihat secara jernih sebetulnya. Artinya normanya kita lihat, tetapi juga aspek-aspek yang lain kita bedah, sehingga nanti akan kita tahu bahwa sebetulnya penerapan aturan ini apakah tidak sejadinya nanti akan merugikan atau sebaliknya akan menimbulkan aspek-aspek yang lain. Ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar dan sudah sering menjadi pertimbangan Ibu Bapak. Ini hanya sebuah ajakan barangkali memang berhati-hati, karena dalam konteks tertentu hukum itu sesuai dengan pengalaman sejarah itu sering digunakan sebagai alat untuk menindas jika aspek-aspek yang tadi disebutkan itu tidak kita perhatikan betul. Ini hanya sebuah warning, sehingga menurut saya sih arahnya kemana? Ya, kita harus melihat hukum dalam kacamata yang lebih holistik tadi. Artinya bukan hanya sekedar normanya yang perlu kita perhatikan, tapi aparatur penegak norma itu mengambil posisi 80% dari sekedar norma.
bagaimana proses bisa berlangsung dengan baik, bagaimana hasilnya bisa diaktualisasikan, ya memenuhi keadilan atau tidak, itu impact putusan. Tetapi secara prinsip proses yang berlangsung itu menunjukkan bagaimana keberpihakan atau berbasis pada sistem gender itu terlihat. Ada kesetaraan, bukan mengistimewakan atau meninggikan, malah menyebelahkan yang lain. Karena posisi ini terjadi ketika kita memang menggunakan dasarkan pemahaman yang sifatnya logika on-off. Untuk bisa menggunakan penyetaraan, artinya menempatkan secara sampainya dalam konteks kesetaraan gender tadi, maka logika sans atau logika tanpa tadi itu sangat memberikan peran yang cukup penting. Nah ini barangkali salah satu arah yang sudah kita lihat. Memahami hukum secara holistik itu akan sangat penting, mulai dari norma, termasuk pada value, nilai, dan termasuk perilaku. Barangkali ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Ya, saya tidak tahu apa banyak atau tidak, tetapi barangkali ada banyak hal, mulai dari sumbangan-sumbangan akademis terhadap beberapa perundang-undangan yang banyak dilahirkan. Salah satunya adalah pelibatan para akademisi yang memberikan masukan-masukan barangkali terkait dengan perkembangan asas-asas baru, prinsip-prinsip baru yang mulai harus diperhatikan. Salah satunya yang sangat penting itu adalah dalam soalan kesetaraan gender. Ya. Jadi konsep hukum berbasis kesetaraan gender itu memang dalam prosesnya melibatkan banyak akademisi untuk mulai menggali prinsip-prinsip baru, konsep-konsep baru untuk bisa dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga peraturan perundang-undangan kita juga menjadi ya berbasis pada konsep kesetaraan gender. Itu yang pertama. Yang kedua, juga banyak kaum akademisi yang terlibat secara penuh baik dalam proses kegiatan pendampingan atau kegiatan-kegiatan lainnya dalam kelembagaan yang sifatnya lembaga-lembaga yang membantu barangkali meningkatkan pentingnya peran-peran gender di dalam penanggulangan kerentanan begitu ya, atau terdiskriminasinya perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Menurut saya sih itu ada banyak hal, tapi memang kaum akademisi, saya pikir juga ada banyak hakim yang lahir dari para kaum akademisi kelihatannya. Banyak sekali para hakim yang kuliah lagi menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi yang saling share pemahaman sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan dari dunia praktek ke dunia akademik dan dari akademik masuk ke dalam dunia praktek. Itu saling. Ada beberapa hal yang sangat penting. Tetapi akademisi memang lebih banyak memberikan sumbangan dalam bentuk karya-karya akademis yang bisa dibaca, yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kepentingan para penegak hukum, salah satunya dalam proses ataupun dalam pengambilan keputusan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih sekaligus barangkali Bapak Ibu sekalian, barangkali apa yang saya sampaikan tentu hanya sekilas sedikit saja dari potret besar tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Tapi esensi yang paling utama dan yang utama hakikatnya proses pembelajaran. Nah ini yang paling penting bagi kita semua. Bahwa agenda hari ini adalah sebuah proses diskusi dan sebuah proses pembelajaran yang mudah-mudahan tentu saja memberikan kontribusi terhadap mindset kita bersama. Saya, Bapak Ibu, dan siapapun berharap bahwa ke depan tentu sistem hukum kita akan menjadi lebih baik. Dan barangkali Mahkamah Agung sudah mempelopori upaya-upaya untuk meningkatkan bagaimana kualitas hakim-hakim di Indonesia terus menjadi lebih baik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.